memang ya orang itu menghilang gara-gara kita gitu. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz Syam. Ribet amat orang Iya udah pergi makanya. masih dikejar-kejar juga gitu ya. Masalah ghosting pasti ribet Ustaz, makanya dijelasin silakan. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Wahsy, seorang pembunuh paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu warḍah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh seseorang bernama Wahsy. Maka subhanallah, setelah pembunuhan itu terjadi, ternyata Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada Wahsy. Wahsy akhirnya memeluk agama Islam, bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berkata Wahsy, inginlah rasanya Wahsy bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai Rasul Allah dan yang menerima perintah dari Allah, saya menerima yakni keislamanmu. Namun sebagai manusia, saya tidak mau melihat wajahmu. Maka setiap ada aku, larilah engkau sekencang-kencangnya. Maka subhanallah, seorang Wahsy bertemu dengan seorang Nabi SAW yang sempurna akhlaknya. Nabi saja mengatakan, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang rasul, saya menerima engkau sebagai seorang muslim. Tapi tolong, kalau ada aku, larilah sekencang-kencangnya. Saya tidak bisa memandang wajahmu, karena setiap aku memandang wajahmu, saya ingat engkau pernah membunuh pamanku, dan engkau mengingatkanku kepada pamanku yang sangat aku cintai. Maka apa yang dilakukan Wahsy? Satu-satunya sahabat. Kalau sahabat lain, ada Nabi, lari dia pengen ketemu Nabi. Pengen salim, pengen cipika-cipiki, pengen dengar kalimat Nabi. Tapi salah seorang sahabat, seorang Wahsy, ya radhiyallahu anhu warḍah, ya ketika ada Nabi, justru dia lari menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah bukti kecintaan dan bukti taubatnya Wahsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bagaimana hidayah itu bukan dari Nabi, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengkritik manusia, otoritasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun Nabi membencinya sebagai manusia, Allah mengatakan saya terima taubatnya dan saya berikan hidayah kepadanya. Namun sebagai manusia biasa, Nabi mengatakan saya tidak sanggup untuk melihat wajahmu. Lalu apa yang dilakukan Wahsy sebagai orang yang tadi itu? Ya, sama dengan pertanyaan kita, apa yang kita lakukan kalau kita diusir nih? Betul. Orang ini nggak mau ketemu sama kita dikarenakan kesalahan kita. Dia nggak mau melihat wajah kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Wahsy, sebagaimana aku telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini aku akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ada yang membaca Musailimah. Musailamah al-Kadzdzab, seorang yang munafik, ya, pentolannya munafik yang mengaku nabi. Itu dalam riwayat disebutkan Wahsy yang membunuhnya. Maka tebuslah kesalahan dengan kebaikan. Nah, jadi caranya tebuslah kesalahan dengan kebaikan. Misal kita pernah menyakiti hatinya, maka sembuhkan hatinya dengan hadiah. Pernah kita menyakiti keluarganya, maka sembuhkan hatinya dengan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Jadi setiap kesalahan itu mestinya ada tebusannya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, ya mudah-mudahan orang yang pernah disakiti sama kita mau memaafkan.